البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah, yang mana sekarang kita berada pada halaman yang ke-93, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, waqad awdaha subhanahu fi ayatin katsiratin anna haula'il musyrikin kanu ma'a syirkihim wa kufrihim ya'tarifuna bi anna Allaha khaliquhum wa raziquhum wa innama 'abadu ghairahu 'ala annahu wasitatun bainahum wa bainallah. Ini syubhat mereka. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat yang sangat banyak bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu bersamaan syiriknya mereka dan kekufurannya mereka masih mengakui bahwasanya Allah taala itu pencipta mereka, pemberi rezeki mereka. Jadi mereka hanya mengakui tauhid apa namanya? Rububiyah. Ini enggak sah. Pengakuan tauhid rububiyah saja tidak sah. Kenapa? Karena yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Sudah kita lewati kaidahnya, tauhid al-uluhiyah mutadamminun fihi tauhid al-rububiyah wa tauhid ar-rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Bahwasanya tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk bertauhid uluhiyah. Karena kalau cuma meyakini Allah taala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tapi dia menyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan, enggak sah pengakuannya. Tapi kalau tauhid uluhiyah yang dia yakini, tauhid rububiyah sudah masuk di dalamnya. Karena dia memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Kita lihat, wa innama 'abadu ghairahu, dan hanya saja atau akan tetapi mereka justru mengibadahi selain Allah, ala annahu wasilatun bainahum wa bainallah. Ini syubhat mereka. Mereka menjadikan itu perantara, katanya. Perantara antara mereka dan antara Allah taala. Jadi mereka kalau minta enggak berani langsung gitu mintanya. Lewat perantara-perantara dulu, orang-orang saleh, mereka orang terdekat dengan Allah, mereka orang-orang yang suci, kita ini kotor katanya. Ini seperti orang-orang musyrikin terdahulu ketika mereka tawaf keliling Ka'bah. Dahulu mereka kalau tawaf itu telanjang mereka. Kenapa telanjang? Mengatakan, meyakini bahwasanya pakaian mereka kotor. Ini pakaian kami, ini pakaian kotor. Setiap hari digunakan untuk maksiat, untuk berbuat kemaksiatan. Jadi enggak layak kalau kita tawaf pakai pakaian ini, pakaian dilepas mereka. Jadi mereka posisinya tawaf itu laki-laki atau perempuan itu posisinya telanjang. Nah, kemudian sampai muncul ucapan pantun itu ya, al-yauma yabdu kulluhu aw ba'du wa ma bada minhu fala uhillu. Artinya apa? Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya karena telanjang. Tapi yang nampak darinya kami enggak aku halalkan. Aku tidak menghalalkannya. Maksudnya mereka enggak ada istilahnya saling noleh melihat itu enggak ada. Paham ya? Cuman apa? Itulah ritual orang-orang apa? Orang-orang musyrikin terdahulu. Jadi mereka ketika tawaf telanjang. Alasannya apa? Kita kotor, pakaiannya kotor, pakaiannya enggak suci. Nah ini orang-orang musyrikun juga seperti itu keadaannya. Mereka mengatakan kami orang-orang yang banyak dosanya, enggak mungkin minta langsung kepada Allah taala, harus melalui para orang-orang saleh katanya. Orang-orang saleh atau para wali yang mereka anggap wali. Lihat, kama sabaqa fi qouli subhanahu, sebagaimana telah lewat di dalam firman Allah taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Ini
Mereka mengibadahi selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Lah kenapa? Batu, coba bayangkan. Batu mana ada yang bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya? Enggak ada. Nah, kemudian kalau ditanya, mereka mengatakan apa? Haula syufa'auna 'indallah. Mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dulu pernah ada kisah disebutkan ketika kami di Damas, yaitu kisah berhala di India. Jadi berhala, nah barakallahu fiikum, mereka ini orang-orang para penyembah berhala. Suatu ketika berhala itu diuji. Diuji itu maksudnya orang ini nyoba sebenarnya setiap hari yang makan, yang minum, persembahan-persembahan itu siapa sebenarnya itu? Mereka penasaran dengan berhala itu. Ternyata suatu ketika berhala tadi itu dipersembahkan itu makanan-makanan, minuman, air susu, paham ya? Ternyata setelah dicek secara jarak jauh gitu ya, ternyata yang makan itu semuanya anjing. Bayangkan tuh. Dimakan oleh anjing, susunya diminum oleh anjing, setelah itu anjingnya naik ke berhala itu, berhala ini kencingin. Enggak bisa berbuat apa-apa, batu. Akhirnya orang ini sadar dan nah barakallahu fikum, bersyahadah dia. Langsung meyakini ternyata selama ini patung yang dia sembah itu enggak bisa apa-apa itu. Paham ya? Nah, dipersembahkan makanan-makanan, minuman, tapi ternyata yang minum, yang makan itu bukan berhalanya. Anjing tadi itu. Menunjukkan bahwa lemahnya sesembahan mereka. Lemahnya sesembelihan mereka barakallahu, sesembahan mereka barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Kata beliau, wa ma jaa fi ma'nah minal ayat, dan juga yang datang dengan semakna pada ayat-ayat yang ada. Wa min dzalika qaulu subhanahu, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Bukankah zat yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan yang telah mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan kehidupan dari yang mati, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu seperti disebutkan oleh para ulama dalam mufassirun atau ahli tafsir. Mufassirun menyebutkan yaitu ayam dengan telur. Ayam itu kan hidup, mengeluarkan telur yang awal mulanya benda mati. Dari benda mati tersebut menetaslah, keluarlah ayam lagi, hidup. Paham ya? Jadi mengeluarkan kehidupan dari kematian, nah itu telur yang menetas tadi itu. Paham ya? Kemudian kematian dari kehidupan, ayam bertelur. Paham belum? Ayam itu kan hidup, mengeluarkan telur yang bisa dikatakan benda mati. Setelah itu lama kelamaan telur itu apa? Menetaslah dari mati, mengeluarkan apa? Benda mati, mengeluarkan sesuatu yang hidup. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Itu diantara tafsir yang disebutkan oleh al-mufassirun. Naam. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur semua ini? Fasayaqulun, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini pengakuan rububiyah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian mau bertakwa? Fir'aun saja, Fir'aun yang sangat jahat itu aja, itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui ya. Cuman karena apa? Karena tidak mau mentauhidkan uluhiyah, enggak dianggap pengakuannya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika mau meninggal dia baru bertobat dia. Nah, tapi Allah taala sudah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu. Itu ya. Nah, sekarang gitu enggak? Al-ana wa qad asaita qablu, itu. Ayo, itu ringkasannya ya, maksudnya itu, nah intinya di situ tadi itu, sekarang baru tobat, sebelumnya bermaksiat. Maksudnya ketika sudah gharghara, sudah ditenggelamkan, itu dia baru sadar gitu loh. Ternyata dia mau beriman dengan apa? Dengan Rabbnya Nabi Musa alaihissalam, tapi sudah terlambat waktunya. Nah, karena hanya rububiyah saja sebelumnya. Iblis itu juga mengakui Rabb tapi ya, nah uluhiyahnya tidak. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidul Arba' bahwasanya orang-orang musyrikun terdahulu mereka mengakui Allah taala itu pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, pengatur mereka, tapi apa? Walam yudkhilhum fil Islam. Belum memasukkan mereka dalam keislaman karena hanya tauhid rububiyah saja. Tauhid yang inti berarti tauhid apa? Uluhiyah.
Uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah. Yang inti uluhiyah itu yang inti. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa qalu subhanahu wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini tauhid rububiyah, meyakini. Fa anna yufakun, maka bagaimana bisa mereka justru dipalingkan? Wa ghairuha min ayatin katsirat sharihah fi hadzal ma'na, dan juga yang selainnya dari ayat-ayat yang sangat banyak yang terang-terangan semakna dengan ini. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya apa dalam pembahasan kita ini? Syahidnya tauhid rububiyah itu enggak cukup. Harus diiringi dengan tauhid apa? Uluhiyah. Sedangkan kalau orang sudah mentauhidkan uluhiyah, pasti rububiyah ada di dalamnya. Apa maksudnya? Nah, karena enggak mungkin dia nyembah Allah, beribadah kepada Allah, kemudian enggak meyakini Allah yang mencipta. Paham belum? Tapi kalau cuma semata-mata aku yakin Allah Ta'ala yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tapi dia nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah bulan, nyembah bintang, tauhidnya masih kurang atau tidak? Kurang. Ingat-ingat kaidahnya tadi ya. Tauhidu al-uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidur rububiyah mustalzimun lit-tauhid al-uluhiyah. Artinya apa? Artinya tauhid uluhiyah itu sudah terkandung di dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah diharuskan untuk bertauhid uluhiyah. Itu kaidahnya. Paham insyaallah ya? Jadi kalau cuma meyakini pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta belum sah, belum masukkan dalam keislaman. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ar-ruknul awwal min arkanil Islam. Rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dikenal dengan apa ini? Syahadatan. Dikenal dengan syahadatan, dua persaksian. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat anasiru syarhi arkanil Islam. 6 kandungan-kandungan syarah penjelasan terhadap rukun-rukun Islam. Pertama, muqaddimatun 'anil Islam umuman, pembukaan tentang apa itu Islam secara umum. Sudah kita lewati ya. Definisi Islam secara umum adalah apa kemarin? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu definisi Islam. Yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Kemudian apa? Kemudian tunduk dan patuh dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu definisi al-Islam. Mohon insyaallah. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu definisi al-Islam. Yang kedua, al-kalam an la ilaha illallah. Ini pembahasan kita nanti. Pertama, pembukaan tentang Islam secara umum. Yang kedua, pembicaraan tentang makna la ilaha illallah. Sudah kita lewati maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat Arabnya mudah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu definisi la ilaha illallah. Upayakan dihafal itu. La ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Kita lihat berikutnya, makna syahadati alla ilaha illallah. Ini yang kita sebutkan tadi. Makna persaksian la ilaha illallah. Karena sudah kita lewati satu paket dulu kan, disuruh menghafal satu paket. Rukunnya, syaratnya, maknanya. Satu paket itu. Paham ya? Jadi kalau antum menghafal la ilaha illallah, tahu rukunnya, tahu syaratnya, maknanya juga harus tahu gitu loh. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Tiada Tuhan selain Allah keliru. Kenapa? Berarti tiada Tuhan selain Allah itu maknanya Tuhan-Tuhan yang lain itu Allah gitu loh. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan ini kecuali Allah gitu loh. Itu keliru. Tapi tiada sesembahan yang berhak, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ada lafaz berhak itu ya. Dalilnya dalam Al-Qur'an disebutkan dengan terang-terangan di dua tempat. Di dalam surat Al-Hajj sama surat apa? Luqman. Dzalika bi anna Allaha huwal haq
wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Yang satunya dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Itu dalil makna la ilaha illallah. Paham ya? Dalam surat Al-Hajj sama surat Luqman tadi itu. Nah, itu makna la ilaha illallah, maknanya apa? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya kan? Ada tambahan huwal batil satunya, yang satunya min dunihil batil, itu kan? Ya na'am barakallahu fikum. Jadi maknanya dihafal, rukunnya ada berapa rukunnya? Enggak usah banyak-banyak, 2. Rukunnya 2, dihafal terus, lekatkan di benak kita. Apa rukunnya? Apa? An-nafsu wal isbat. An-nafyu. Ewa, an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu apa an-nafyu? Peniadaan. Al-isbat apa? Al-isbat penetapan. 2 rukun ini dihafal. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Maksudnya peniadaan bagaimana? Nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah, itu maknanya. Meniadakan seluruh yang disembah selain Allah taala. Isbat maksudnya bagaimana? Isbatul ibadah kulliha lillahi jalla wa ala. Menetapkan semua peribadatan murni untuk Allah taala. Itu makna an-nafyu wal isbat. Rukunnya. Syaratnya ada berapa syaratnya? Ada 8. Bisa menyebutkan? Ayo, 1 al-ilm, kedua as-sidqu, ketiga ada 8 kan? Naam, al-ilmu, as-sidqu, apa? La ba'as, naam. Tafadhal. Al-ilmu, as-sidqu. Ya, ilmu yakin udah. Enggak harus pakai pantun, enggak masalah, tapi sebutkan ada 8 itu. Enggak urut pun enggak masalah. Ilmu, yakin. Sidqun tadi itu. Mahabbah. Inqiyad. Apa? Ikhlas enggak? Ikhlas. Terus sudah menerima enggak? Qabul. Terus apa? Ta'ah. Bukan. Meninggalkan berhala enggak? Apa? Al-kufru bi taghut. 8 ya, ana ulangi 8 itu. Sebelum ana nyebutan pantunnya tak ulangi yang biasa dulu biar mudah antum hafal. Nah, barakallahu fikum. Pertama adalah ilm, yaitu mengilmui makna la ilaha illallah. Yang kedua adalah al-ikhlas. Pertama al-ilmu, kedua al-ikhlas. Al-ikhlas maksudnya ikhlas ketika dia mengucapkan dan ikhlas pula ketika dia menerapkan. Yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat adalah as-sidq, jujur. Dia jujur ketika mengucapkan, enggak boleh sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima yakin. Jadi ketika dia mengucapkan tadi yakin. Paham ya? Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah apa? Nah, al-qabul, penerimaan, nerima dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh adalah al-inqiyad. Inqiyad itu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi makna la ilaha illallah. Yang kedelapan adalah al-kufru bit taghut. Yang kedelapan meninggalkan tauhid. Nah, itu syaratnya ada 8 ya. Terkumpul pada pantun atau puisi yang sudah pernah disebutkan dahulu dan insyaallah hampir semuanya pernah menghafalnya. Antum masih ingat? Antum ingat enggak antum? Antum ingat Abdul Aziz? Pantunnya antum hafal belum? Belum juga antum sudah? Ayo sebutkan. Naam barakallahu fikum. Pantunnya ada di halaman 90. Nanti bisa dicontoh, bisa dihafal. Halaman 90 itu ada pantunnya itu.
pantun mengenai syarat la ilaha illallah. Ilmun, yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zidata minhu al kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani aw minal asya'iqat kulliha. Itu 8 syarat. Ilmun, yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zidata minha. Ditambahkan yang ke-8-nya. Apa itu? Al-kufru bit-taghut. Wa zidata minha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulha. Minal awsani wa minal asya'i qad ulha. Paham itu ya? Nah, itu 8 syarat la ilaha illallah. Upayakan dihafal. Naam. Jadi kalau ngapal satu paket ya. Satu paket itu apa? Makna, rukun, syarat. Paham ya? Nanti insyaallah dihafal ya. Rukun, syarat, makna. Jadi kalau ditanya langsung satu paket. Apa maknanya? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Langsung bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kemudian berikutnya kata beliau syurutuha. Sudah kami sebutkan syaratnya tadi. Kemudian berikutnya fadhailuha, keutamaan la ilaha illallah. Enggak asing lagi di telinga kita keutamanya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika mau meninggal dunia, akhir kalamnya la ilaha illallah, sungguh dia masuk surga, jaminan surga. Akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan laqinu mautakum billah ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin menunjukkan bahwasanya keutamaannya sangat besar sekali. Ya kan? Kemudian cabang keimanan itu ada berapa sih? Bid'un wa sab'una syu'bah. Ada kurang lebihnya 70 sekian cabang. Yang paling tinggi apa? Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Mau insyaallah. Jadi keutamanya banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, nah adalah kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai keliru cara menggunakannya. Adapun orang-orang yang terkadang tahlilan membaca sampai 1000 kali, 500 kali karena enggak ada dalilnya, la tuqbal, enggak diterima. Paham ya? Jadi jangan tertipu. Ini yang kita baca kalimat tauhid ini. Iya benar. Kalimat tauhidnya benar, cuman ritualnya itu kan harus sesuai dengan as-sunnah, sesuai dengan dalil, enggak sembarangan. Naam. Walaupun dia baca sebanyak apapun kalau enggak ada dalilnya, mardud, amalnya tertolak. Naam. Berikutnya, arkanus syahadatain, rukun-rukun 2 persaksian. Nah, rukunnya sudah kita lewati, rukun la ilaha illallah tadi itu. Rukun apa? Nah, rukun untuk wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah nanti disebutkan. Syurutul la ilaha illallah sudah kita lewati juga. Asaruha itu maksudnya pengaruh yang dihasilkan dari apa? Makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Nawaqidus syahadatain. Kemudian berikutnya nanti adalah apa? Pembatal-pembatal 2 persaksian. Berarti maksudnya pembatal keislaman nanti. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Pembahasan berikutnya nanti adalah persaksian bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maknanya apa? Arkanuha, rukunnya apa? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Barakallahu fiikum wa jazakumullah. Nah, kita tutup sedikit lagi ini biar pas di situ nanti. Ad-darsus tsani min ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah ba'da tafsir syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pelajaran yang kedua, pelajaran pertama sudah kita selesaikan ya. Pelajaran pertama menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Sekarang pelajaran kedua dari apa? Pelajaran-pelajaran yang penting diketahui oleh segenap umat secara umum adalah apa setelah tafsir? Tafsir sudah kita lewat semua ya, dulu itu tafsir. Adalah syahadah alla ilaha illallah. Ya, penafsiran bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dikenal dengan apa ini? Syahadatan. Syahadatan, 2 persaksian. Naam. Kita ambil satu maknanya ini biar nanti faham maknanya ya. Makna la ilaha illallah wa mafhumuha. Makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah dan yang dipahami pada makna tersebut atau pada kalimat tersebut. Inna kalimat tauhid al-'azimah la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimat tauhid
Yang agung adalah la ilaha illallah, kalimat yang agung, kalimat tauhid ini. Banyak orang yang terkadang keliru dalam menggunakannya dan juga keliru di dalam na'am barakallahu fikum mengamalkannya, seperti tahlilan setelah orang meninggal dunia, ya enggak? Biasanya 1 pekan setelahnya, kemudian ketika 100 hari, ketika 1000 hari, tahlilan yang mereka baca kalimat tauhid, tapi ritual mereka na'am barakallahu fikum ritual bid'ah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Tashtamilu ala ma'anin 'azimah wa jalilah. Terkandung pada kalimat tersebut makna yang sangat agung dan mulia. Walan yastati'al 'abdu an ya'mala bi muqtada tilkal kalimah illa ba'da an yafhama tilkal ma'ani. Dan seorang hamba tidak akan mampu mengamalkan konsekuensi keharusan dari kalimat la ilaha illallah kecuali setelah dia paham makna-makna yang terkandung di dalamnya. Pertama kali memahami dulu la ilaha illallah, maknanya apa tadi? Maknanya la ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Ucapan berhak ini penting nih ya. Karena kalaupun ada sembahan yang lain disembah itu enggak berhak, berarti bukan Allah itu cara menafsirkannya itu, cara menjelaskannya gitu. Jadi ucapan berhak ini penting sekali. Berarti kalau ada sembahan yang lain selain Allah kok disembah itu enggak berhak sehingga bukan Allah. Paham belum? Tapi kalau tiada Tuhan selain Allah itu maknanya apa? Luas. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang adanya kecuali itu Allah gitu loh. Jadi Allah itu banyak menurut pengertian yang tiada Tuhan selain Allah tadi itu. Tapi harus ada lafaz berhak. Tiada sesembahan, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau seandainya ada kok disembah selain Allah itu enggak berhak sehingga bukan Allah. Paham belum? Ayo begitu cara menjelaskannya. Naam. Kita lihat di sini. An illa ba'da an yafhama tilkal ma'ani wa yuhita biha. Kecuali kalau setelah dia memahami makna-makna tersebut dan meliputi dengan makna tersebut, paham. Wa dzalika liya'mal biha 'ala 'ilmin wa basiratin. Tujuannya apa? Agar dia bisa beramal dengan kalimat la ilaha illallah di atas ilmu dan basirah. Wa qad warada dzikru hadhil kalimah fi kitabillahi al-'aziz aktsar min 30 marrah, masyaallah. Dan sungguh telah datang penyebutannya kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Qur'anul Karim lebih daripada 30 kali. Kalau menyebutkan ya mungkin harus ngecek dulu ya, cuman lebih dari 30 kali dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan lafaz la ilaha illallah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum yang sering muncul untuk pendalilan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi. Ya enggak? Surat apa itu? Muhammad. Nah, mohon insyaallah ya. Adapun makna persaksian karena ada makna la ilallah sudah kita lewati la ma'budu bihaqqin illallah, kemudian makna persaksian. Makna bersaksi la ilaha illallah maknanya apa? Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai makna asy-syahadah, persaksian atau yang semisalnya. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.